Keterkaitan pilkada dengan sila dalam Pancasila masuk dalam sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita sebagai negara demokratis harus memilih dan memilah pemimpin kita dengan cermat, maka dari itu kita harus andil dalam pemilu dan pilkada. Yang dimaksud demokratis adalah merujuk pada suatu sistem atau prinsip yang menekankan partisipasi, kesetaraan, dan kebebasan dalam pengambilan keputusan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan penting melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam proses politik, menyampaikan pendapat, dan memilih pemimpin yang mereka percaya akan mewakili kepentingan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om, perkenalkan nama aku Keisha Nurmira. Aku dari sekolah Elementari Ilmu. Dan di sini aku ditugaskan untuk membuat wawancara tentang pengalaman orang-orang di pemilu. Apakah boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Pertanyaan pertama, siapakah nama Om dan apa pekerjaan Om sekarang? Ya, nama Arif Budiman, pekerjaan swasta, bekerja di sebuah perusahaan asing Jepang di kawasan industri Surya Cipta. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman teknis saat memilih pemilu kali ini? Untuk kali ini pengalamannya cukup lancar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena untuk pemilu saat ini kita hanya memilih bupati dan gubernur, hanya menggunakan dua surat suara. Sedangkan pemilu sebelumnya seperti pilpres itu banyak sekali surat suara dan cukup rumit dan untuk proses yang agak lamanya itu ada di posisi pencoblosan dan lipat suara. Pertanyaan ketiga, kesan Om menjadi pemilih kalau dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya, bagaimana menurut Om? Apa yang beda atau sama aja? Secara teknis hampir sama saja. Semakin kesini semakin banyak untuk menata perbaikan dari teman-teman KPPS yang sebelumnya masih belum pengalaman, sedangkan yang sekarang sudah banyak pengalaman dan dari anggota-anggota KPPS sebelumnya itu banyak juga memberikan saran kekurangan-kekurangan atau pengalaman mereka sebelumnya seperti apa, jadi bisa kita antisipasi di saat ini. Terus bagaimana sih Om rasanya menjadi anggota KPPS? Apakah sibuk atau tetap lancar? Secara teknis dan pekerjaan lumayan sibuknya pada saat kita untuk ini surat undangan ke anggota KPPS, karena secara data ini random. Jadi untuk DPS kita yang TPS 29 totalnya 444 dan secara data itu banyak yang ngacak seperti itu, jadi kita harus urutkan satu-satu per rumah, per kakak, sedangkan data yang kita terima itu sifatnya random. Kesulitannya di situ. Lalu apa sih harapan Om untuk bupati atau yang terpilih nanti? Harapannya kita untuk bupati yang berikutnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Semua kekurangan dari bupati sebelumnya ini bisa diperbaiki. Kekurangannya apa? Mungkin yang dituntut masyarakat udah banyak sekali, mungkin yang seperti kita ketahui kekurangannya seperti apa, mungkin bisa dilakukan oleh bupati berikutnya. Mungkin cukup segitu ya Om. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga harapan Om dan yang lain juga ya, untuk pemimpin yang terpilih nanti bisa tercapai. Ya, sama-sama. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Keisha Nurmira. Saya dari Sekolah SMA Elementari Ilmu dan saya sedang membuat wawancara tentang pengalaman orang-orang di pemilu. Apakah boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Pertanyaan pertama, siapakah nama kakak dan apa pekerjaan kakak yang sekarang? Nama saya Alicia, saya bekerja di salah satu perusahaan asing swasta di kawasan industri KIC. Pertanyaan kedua, bagaimana proses pemilihan tadi? Apakah semuanya berjalan lancar atau ada kesulitan? Berjalan lancar sih, cuman saya kurang riset aja tentang paslon-paslonnya, tentang visi misinya, tentang
janji yang mereka janjikan tuh apa. Jadi agak kesulitan juga awalnya, cuman ya berjalan dengan lancar sih. Pertanyaan ketiga, kalau dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya, bagaimana menurut kakak? Ada yang beda atau sama aja? Kalau pemilu sebelumnya kan presiden ya yang terdekat gitu. Waktu itu kan agak chaos ya, agak chaos dan nggak tertib gitu. Kalau sekarang lebih tertib aja sih. Pertanyaan keempat, apa sih harapan kakak untuk bupati atau gubernur yang terpilih nanti? Apa yang menurut kakak harus mereka lakukan agar masyarakat lebih sejahtera? Kalau harapannya sih semoga amanah ya, semoga amanah dan semoga dapat mengemban amanah yang mereka pikul gitu ya, dan dapat mendengarkan aspirasi warga juga. Untuk harapan lainnya sih semoga mereka nggak korupsi dan nggak hanya cuman menjanjikan doang gitu tanpa ada eksekusinya, itu aja sih. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya. Semoga harapan kakak dan lain untuk pemimpin yang terpilih nanti bisa tercapai. Ya. Terima kasih kak. Contoh demokrasi dari sudut pandang pemilih yaitu, dan dari sudut pandang pelajar untuk kita adalah yang pertama mempelajari proses demokrasi, yang kedua menghargai pendapat orang lain, yang ketiga menjadi agen perubahan, yang keempat berada di lingkungan yang adil.